Selamat pagi para jemaat, papa mama, adik-adik sekolah minggu, oma, opa. Selamat pagi semuanya. Iya, jadi hari ini kebaktian umum di pagi hari ini tanggal 6 kebaktian umum akan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, dapat bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan kita mau menyanyikan lagu anak sekolah minggu, yaitu Burung Pipit Kecil. Burung Pipit yang kecil semua udah pada tahu ya. Dan saya undang untuk para papa mama, anak-anak sekolah minggu, juga opa oma untuk menyanyikannya dengan gaya. Nanti saya akan bantu untuk tunjukkan. Adik-adik sekolah minggu juga bantu ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi bunga bakung di padang, bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. burung yang besar kecil bunga indah warnanya. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Kebaktian hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Iya. Kalau boleh tahu, ada yang tahu tema kebaktian hari ini apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Anak sekolah minggu ada yang tahu? Angkat tangannya. Kalau gitu papa mamanya ada yang tahu? Gitu ya. Sama-sama. Apa tema hari ini? Keluarga yang cinta firman Tuhan. Keluarga yang cinta firman Tuhan. Oke, kalau gitu kita mau menyanyikan lagu Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan bersama-sama. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra.
seperti di sekolah minggu ya, kalau nyanyi lagu ini harus pakai gaya meskipun duduk gitu ya. Jadi kita akan ulangi dari awal, dari Ku Cinta Keluarga Tuhan, di medley lagi dengan Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan, tapi menggunakan gaya. Adik-adik sekolah minggunya bantu papa mamanya kasih contoh ya. Kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita lihat kiri kanannya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Berbicara dengan keluarga yang cinta, terlebih lagi cinta sama Tuhan, terkadang cinta itu bicara soal waktu. Kadang papa mama saking sibuknya bekerja gak sempet lihat anaknya waktu pulang sekolah, sudah selesai ulangan dan sebagainya. Anak-anak juga terlalu sibuk bermain sampai lupa harus punya waktu juga sama papa mama. Terkadang sikap kita sebagai orang tua, sikap kita sebagai anak kadang menyakiti hati keluarga kita sendiri. Saya undang untuk para jemaat untuk menundukkan kepala, mengkoreksi apa yang sudah kita lakukan kepada keluarga kita. Hal-hal yang mungkin tidak sengaja menyakiti papa mama kita, menyakiti hati anak-anak kita. Saya mengundang para jemaat untuk menyanyikan lagu KJ 467, Tuhan Bila Hati Kawanku, dengan bergantian, pertama kali bersama-sama, kemudian anak-anak, orang tua, dan kemudian bersama-sama kembali. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Anak-anak saja. Tuaku terluka oleh tingkah ujarku
orang tua saja. Tuhanku, bila hati anakku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Bersama-sama. Tuhanku, bila hati keluargaku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Berita anugerah kita pada hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Itulah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kitalah selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan KJ 381 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh
kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau ku puji kasih abadi, Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Mari Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Karena tanpa kasih-Mu, kami tidak mampu hidup. Tanpa kasih-Mu, kami tidak mampu mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Papa, mama kami, anak-anak kami, kakak adik kami. Kami diajar tentang bagaimana mengasihi oleh kesaksian hidup Tuhan, maka kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami. Hari ini kami mau belajar lebih lagi dari firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu menolong kami agar kami bisa hidup lebih cinta firman Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan sungguh nyata dalam perbuatan dan tingkah laku kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Tuhan berikan, hari yang baik untuk kami saling membangun sebagai keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Kitab Ulangan. Kitab Ulangan dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tadi saya tambahkan sampai ayat yang ke-9. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Sehat semuanya? Baik, sukacita? Bagian sehat-sehat sukacita diam. Oh, jangan-jangan cuma sehat doang nih nggak sukacita. Sukacita nggak? Semoga ya sukacita ada terus dalam hidup kita. Hari ini tema kita apa ya? Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Keluarga yang cinta firman Tuhan. Kenapa sih kita harus cinta firman Tuhan? Bapak Ibu kalau ditanya kenapa harus cinta firman Tuhan, kira-kira adik-adik kenapa harus cinta firman Tuhan? Kenapa ya? Kenapa kita harus cinta firman Tuhan ya? Ada yang tahu? Apa ya? Nah, hari ini kita mau menjawab kenapa kita harus cinta firman Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus cinta firman Tuhan? Karena firman Tuhan isinya adalah resep hidup. Apa? Resep hidup. Kalau kita sakit, kita ke dokter, dokter suka kasih resep ya. Isinya apa biasanya? Obat. Apalagi selain obat? Kadang-kadang ada vitamin. Ya, pokoknya semua yang baik-baik itu supaya kita sembuh, supaya kita sehat, dokter kasih resep. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ternyata resep buat kehidupan kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang sehat, hidup yang baik, hidup yang bisa berfungsi dengan seoptimal mungkin. Nggak semaksimal sih, karena yang maksimal sudah punya Yesus. Yesus tuh hidupnya udah maksimal. Kita cuma bisa optimal. Artinya sebaik-baiknya setiap hari melakukan yang terbaik. Firman Tuhan adalah resep supaya hidup kita menjadi hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang sukacita, hidup yang penuh damai sejahtera. Lalu kemudian yang kedua, firman Tuhan itu menolong kita sebagai keluarga untuk menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Nah, kalau dibilang firman Tuhan itu menolong kita menjalankan fungsi kita sebagai keluarga, artinya firman Tuhan menolong kita untuk menjadi mama papa terbaik, untuk menjadi anak-anak terbaik, untuk menjadi kakak terbaik, untuk menjadi adik terbaik, untuk menjadi saudara terbaik buat satu sama lain yang ada di dalam keluarga kita. Jadi ada dua kenapa kita harus cinta firman Tuhan. Yang pertama tadi bahwa firman Tuhan adalah resep supaya hidup baik, hidup kita sehat, hidup kita sukacita, hidup kita semuanya berguna. Dan yang kedua adalah supaya kita bisa menjalankan fungsi kita juga dengan baik untuk sesama kita. Pertanyaannya kemudian adalah apa sih fungsi keluarga? Apa fungsi papa mama? Buat adik-adik, anak-anak di sini, fungsi papa mama apa ya? Kenapa? Tak kedengeran. Kenapa Evan? Menjaga anak. Oke. Berarti fungsi papa Adam, papa Adamnya ada di sini ya, menjaga Evan. Setuju? Setuju saya juga. Ada lagi nggak selain menjaga anak? Menjaga anak biar apa, Van? Menjaga Evan biar apa? Biar aman ya. Papa jaga Evan biar aman, biar nyaman juga kalau bisa gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata banyak loh fungsi keluarga. Ada seorang tokoh psikolog anak mengatakan paling tidak ada minimal 5 fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi biologis. Fungsi biologis itu apa ya? Fungsi biologis adalah yang pertama bagaimana supaya anak-anak ini yang sudah ada di tengah keluarga dapat bertumbuh secara fisiknya. Tumbuhnya normal. Enggak kekurusan, enggak kegemukan. Saya rada enggak normal ya. Nah, Bapak Ibu ya itu pertama. Fungsi biologis adalah supaya anak-anak bisa besar, makin lama makin kuat, bukan hanya kuat badannya,
Tapi juga yang kaitannya dengan fisik, tulangnya kuat, penglihatannya kuat, pendengarannya kuat, semuanya baik secara fisik. Itu fungsi biologis. Supaya apa? Supaya anak-anak juga tumbuh juga dalam gizi yang baik. Harus makan 4 sehat 5 sempurna. Nggak boleh cuma mau makan Indomie. Ya, siapa yang doyan Indomie ayo? Semuanya, papa mamanya juga doyan Indomie. Ya, nggak boleh jajan terus kebanyakan Cheetos sama Ciki. Nggak boleh kebanyakan burger sama KFC. Tuh, gitu ya. Nggak boleh kebanyakan makan fast food. Apa aja sih yang fast food tuh? Burger King ya, langsung ya. Burger King, KFC, saya jadi sebut merek ya di sini ya. Abis ini nggak laku, enggak lah ya, pasti tetap laku. Ada McDonald dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang anak-anak lebih suka makanan yang enak itu ketimbang makan sayur, makan Wah, siapa anak-anak suka makan sayur? Oh, hebat, masih banyak yang suka makan sayur. Itu cuman kalau ditanya Pak Ibu Pendeta ya, angkat tangan makan sayur. Kalau disuruh di rumahnya, oh susah banget. Tapi sayur itu penting ya. Siapa yang sampai saat ini masih suka minum susu? Minum susu juga ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Keluarga harus menjaga gizi anak-anak dengan baik. Supaya anak-anak bisa tumbuh sehat, tumbuh tinggi, tumbuh besar. Walaupun tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Itu fungsi biologis. Begitu juga papa mamanya. Karena kalau anaknya besar papa mamanya kecil, bahaya juga gitu ya. Anaknya sehat papa mamanya gak sehat, bahaya juga. Kalau misalnya anaknya sehat, semua yang bergizi semua buat anak, papa mamanya gak apa-apa lah, cuma makan sayur aja tiap hari gitu ya. Makannya cuma tempe tahu, pokoknya semua yang daging buat anak. Nanti ya papa mamanya juga gak bisa kerja. Karena papa mama juga membutuhkan gizi yang baik untuk tetap bisa bekerja, untuk bisa tetap melayani anak-anak, untuk bisa menjaga anak-anak, harus sehat papa mamanya. Jadi gak bisa kita bilang bahwa sebagai orang tua, ini hanya untuk anak saya lah. Anak saya gak apa-apa makan daging, saya gak apa-apa gak makan daging gitu ya. Jangan sampai begitu, nanti orang tua kekurangan protein, bahaya. Ya, nah hal biologis pun ternyata ditulis dalam Alkitab loh, diatur dalam Alkitab berkaitan dengan gizi. Contohnya di mana sih? Ada salah satu firman Tuhan yang mengatakan begini. Nggak tahu adik-adik tahu nggak ya firmannya ada di mana? Adakah seorang bapak yang memberikan ular bila anaknya minta roti? Ya tahu ya, ada di mana itu? Ya ada di Alkitab lah ya. Di bagian mana itu Tuhan Yesus yang ngomong ya. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya seorang bapak, seorang tua itu tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Tapi boleh memberikan nasi ya, boleh kasih bakmi. Tapi nggak boleh ngasih yang buruk. Ular itu kan lambang yang buruk ya. Nah kalau kita izinin terus anak-anak kita, ya udahlah daripada dia nggak mau makan. Saya lagi ngalamin Ben susah makan soalnya. Daripada dia nggak mau makan, semua makanan dilepeh gitu ya, udah diblenderin terus gitu ya. Lama-lama kan nggak bisa ngunyah ya, nggak pinter ngunyah. Akhirnya ya udah mau 1 jam nyuapin, 1,5 jam, kadang-kadang 1,5 jam gitu ya. Untungnya nggak lebih dari 1,5 jam itu kalau lagi rewel bang. Tapi kadang-kadang kita suka bilang yang penting anak saya bisa makan deh, mau makan deh, pokoknya yang dia suka. Tapi kita kasih terus makanan yang gizinya tidak seimbang. Salah kita? Salah sebagai orang tua. Bayangin ya Bapak Ibu, hal yang biologis aja soal gizi diatur sama firman Tuhan. Lalu kemudian bicara soal kisah Yusuf gitu ya, salah satu contohnya lagi. Bagaimana Yusuf itu memelihara keluarganya walaupun dia sudah dibuang ke tanah Mesir sama keluarganya, di penjara, sampai mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi dia sebagai keluarga, dia berfungsi untuk sama-sama membuat keluarganya tetap terjamin kehidupannya. Itu salah satu contoh. Banyak ayat-ayat yang lain yang kita bisa lihat dan bisa cari dalam Alkitab berkaitan tadi dengan fungsi keluarga, fungsi biologisnya. Yang kedua adalah fungsi psikologis. Kalau tadi biologis yang kelihatan.
Kadang-kadang juga kita berpikir, yang kelihatan yang penting, yang dalam mah kagak kelihatan gak penting gitu ya. Salah juga Bapak Ibu. Fungsi psikologis itu justru juga penting. Karena sebagai seorang keluarga, sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, sebagai orang tua, kita harus punya hati yang gembira. Kalau cuma anak-anak yang gembira, papa mamanya gak gembira, gak bisa. Atau cuma papa mamanya yang gembira, anaknya gak gembira, gak bisa. Jadi orang tua gak boleh memaksakan kehendak gitu ya. Anak-anak dipaksa sehingga mereka tidak gembira dalam melakukan segala sesuatu. Atau sebaliknya, orang tua membuat anak gembira, terus yang penting dia seneng, yang penting dia gak ngambek, yang penting dia gak nangis. Orang tua lupa fungsinya juga untuk misalnya melarang, mengarahkan, menasehati. Gak bisa. Jadi bagaimana orang tua harus putar otak, gimana supaya anak saya gak marah ketika saya ambil mainannya, ketika saya bilang stop bermain, ayo belajar. Gimana supaya anak-anak gak ngambek. Itu juga resepnya ada di Alkitab. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus dan dalam Kolose mengatakan bahwa hai bapak-bapak, jangan kau membangkitkan amarah dalam hati anakmu. Bukan berarti papa mama gak boleh marah. Papa mama perlu marah, dan marah itu juga baik kok gitu ya. Tapi marahnya dengan cara yang tepat sehingga tidak melukai anak-anak kita, tidak membuat anak-anak kita juga jadi marah. Anak-anak bisa marah gak sama orang tua? Bisa. Kalau marah kalian kenapa sih sama mama papa? Mamanya bawel. Iya, aduh iya. Memang anak-anak itu polosnya, mama bawel. Jadi kesel juga kita. Mama kayak saya masih kecil aja udah tahu jangan ngomong sering-sering, capek, bosen gitu ya. Tapi Bapak Ibu, anak-anak terkasih, ketika mama bawel, ketika papa bawel, artinya apa? Artinya yang dikasih tahu itu penting. Artinya yang diberitahu itu penting buat kita. Kalau kita gak melakukannya nanti ada bahaya. Entah kita jadi sakit, entah kita jadi jatuh, entah kita nanti jadi jelek ulangannya. Misalnya kita main terus ya, papa mama bilang belajar. Iya tahu, bosen gitu ya. Tahu, gue suruh belajar, tahu gitu ya. Bosen, mama bosen. Dari pagi sampai malam ngeles lagi ya, pulang sekolah ngeles. Capek mah, capek pak gitu ya. Tapi artinya belajar itu penting. Belajar itu baik supaya kita pintar. Supaya kita bisa naik kelas. Hari ini kita mau naik kelas di sekolah minggu. Naik kelas udah duluan di sekolah ya. Tapi betul. Dan di situ firman Tuhan juga mengatakan bagaimana cara orang tua yang baik untuk bisa menjaga hati anak-anak. Lalu supaya juga anak-anak bisa menjadi dewasa dalam hati, dalam pikiran. Fungsi yang ketiga. Fungsi keluarga yang ketiga adalah fungsi sosial. Bapak Ibu. Kalau tadi yang pertama adalah biologis, ngomongin soal fisik gitu ya. Yang kedua adalah soal psikologis. Bagaimana dalam hati anak-anak dan orang tua harus tetap punya hati yang sukacita, hati yang gembira dalam hidup satu sama lain. Supaya apa? Karena hati yang gembira adalah obat gitu ya. Harus gembira, harus bisa menikmati hidup dengan baik. Gak boleh kesel-keselan, gak boleh marah-marahan, gak boleh simpen kekesalan, kebencian terhadap papa, mama, anak, suami, istri, kakak, adik gitu ya. Nah yang ketiga ini adalah fungsi sosial. Ternyata resepnya pun ada di dalam firman Tuhan. Bahkan fungsi sosial ini banyak banget kalau kita lihat. Salah satu contohnya dari firman Tuhan. Kasihilah sesamamu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi musuhmu. Jangan benci musuhmu. Lakukanlah yang terbaik. Kalau ada orang minta kepada kita berjalan bersamanya 1 mil, maka berjalanlah 2 mil gitu ya. Banyak firman Tuhan begitu bahwa kita harus menjadi sesama yang baik. Kalau ada temen di sekolah gak punya bolpen, kita kasih gak? Jangan kasih sih, pinjemin. Pinjemin. Kalau kasih mulu, lama-lama kita juga kagak ada bolpennya habis gitu ya.
Nanti kita bilang, Bu Guru saya habis bolpennya, habis dibagiin semua ke teman-teman ya. Jangan sampai begitu. Kita perlu pinjemin, jangan kemudian nggak mau, isi bolpen saya mahal. Wush, emang dari emas gitu ya. Enggak, dari tinta cumi gitu ya. Nah, adik-adik, rekan-rekan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan menolong kita untuk supaya kita bisa menjadi anak-anak yang sosialis. Yang mau mengasihi sesamanya, mau peduli terhadap temannya. Temannya nggak bawa makanan, kita punya 2 roti, kita bagi 1. Tapi nanti dikerubutin, bagi dong, bagi semua, nah kita nggak makan ya. Waduh, saking sosialisnya jangan sampai kita yang menderita juga. Tapi anak-anak kita diajak untuk berbagi. Dan seringkali anak-anak gak mau berbagi karena orang tuanya tidak bisa berbagi. Saya menjumpai beberapa kasus, anaknya sudah pemuda, sudah remaja, sudah pemuda. Dia susah banget untuk yang namanya berkorban. Berkorban untuk pelayanan. Susah bener, luar biasa susahnya. Karena berkorban pelayanannya secara khususnya adalah soal uang misalnya ya. Gak mau banget misalnya, yuk kita patungan yuk. Patungan, ada teman kita yang ulang tahun nih, patungan yuk, gak mau gitu ya. Karena di dalam keluarganya gak terbiasa begitu ya. Atau apa-apa ya harus diganti, pokoknya ini saya ngeluarin segini untuk pelayanan, pokoknya semuanya harus diganti begitu ya. Nah Bapak Ibu, itu kelihatan sampai usia remaja pemuda. Pas ditanya-tanya, kok kamu gak bisa sih misalnya sedikit lah kasih ya, namanya kita urunan bareng-bareng gitu, untuk misalnya untuk pelayanan lah, untuk apa ulang tahun teman gitu ya. Ya kita gak biasa di rumah begitu. Kalau misalnya apapun harus diganti. Nih ya, mama pinjemin kamu uang, nanti kamu balikin ke mama misalnya begitu ya. Selalu harus begitu, harus dibalikin. Akhirnya anak-anak tidak terbiasa untuk belajar memberi, berkorban juga untuk beberapa hal. Nah Bapak Ibu, itu kebawa sampai usia dewasa. Itu soal sosialis. Ada fungsi yang keempat adalah fungsi ekonomi. Ternyata fungsi ekonomi pun dibahas dalam firman Tuhan. Apa yang paling terkenal soal fungsi ekonomi? Soal mamon. Adik-adik pernah dengar mamon? Apa tuh ya mamon ya? Mamon, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada ya. Bagaimana supaya papa mama bisa mengajarkan tentang uang sama anak-anak sejak kecil, diajar menabung, diajar menggunakan uang secara baik, nggak boleh dihambur-hamburkan, boleh dipakai juga untuk orang lain, nggak hanya untuk sendiri, termasuk untuk persembahan. Kita mengajar anak-anak kita untuk ngasih persembahan tuh dari zaman sekolah minggu. Kalau di Batita persembahannya dimasukin ke tisu gitu ya, dimasukin ke tisu, uangnya hilang, tisunya yang masuk gitu ya, tisunya doang yang masuk, karena anak mungkin belajar persembahannya ditaruh di tisu aja yang masuk, dia nggak tahu dalamnya ada duit gitu ya, nanti sampai gede ngasih tisu bahaya Bapak Ibu ya. Tapi orang tua kan yang bisa mengajar anak-anak, kamu mama kasih uang 1 hari 5.000, berarti dalam seminggu berapa? 5 kali 7 berapa tuh? 35.000. Sekarang anak-anak udah lebih dari 35.000 sehari bahkan ya. Dulu uang jajan saya cuma goceng sehari ya. Nah itu kalau kita punya 35.000, berapa banyak untuk Tuhan? Itu kita yang mengajar loh. Orang tua yang mengajar. Kita mengajar anak-anak kita memberikan perpuluhan, kita mengajar anak-anak kita memberikan persembahan. Itu juga tugas kita, itu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yang lain adalah bagaimana anak-anak diajar untuk menabung. Nih papa mama bekerja, tapi papa mama gak bisa hamburin semua uang, harus menabung. Ada anak kan minta mainan yang ini mah, minta mainan yang itu gitu kan ya. Kalau udah dibawa ke toko mainan semua diminta ya, karena semuanya jadi menarik begitu kan. Ada kalanya mama papa bisa untuk mengatakan enggak, kemarin kan kamu baru beli mainan, nanti kalau mau beli mainan lagi misalnya bulan depan atau tahun depan. Jauh bener tahun depan ya. Karena dapat THR-nya cuma setahun sekali gitu kan papa mamanya, jadi tahun depan. Nah Bapak Ibu, itu kita yang mengajar, dan firman Tuhan mengajar kepada kita tentang mamon, bagaimana supaya kita tidak terikat pada uang tapi terikat pada Tuhan.
Karena di mana harta kita berada, disitulah hati kita berada. Ada fungsi ekonomi lagi loh yang ternyata juga ada di dalam firman Tuhan soal rajin. Hai pemalas, lihatlah semut ya. Lihat semut tuh, lihat semut harus rajin. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya rajin. Bukan hanya rajin untuk ngumpulin duit, termasuk ngumpulin angpau. Ya, kalau angpau dihitungin, tahun ini saya dapat 10 amplop. Tahun depan target saya harus naik 20 amplop gitu ya. Enggak ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya soal menghitung begitu, tapi bagaimana kita rajin. Kadang-kadang orang tua suka kasih tips ke anak-anak. Tipsnya maksudnya tolong bantuin mama di dapur ya, nyuci piring. Nanti mama kasih 5.000 begitu ya. Anak-anak senang gitu kan ya, diberikan seperti itu. Atau kamu nanti rajin, nanti mama kasih hadiah. Kamu boleh beli apa aja pakai hadiah itu. Membuat anak-anak rajin, tapi bukan berarti juga ujungnya duit ya. Udah, pokoknya aku mau nyapu supaya dapat uang. Aku mau nyuci supaya dapat uang. Aku mau beresin meja makan supaya dapat uang. Enggak selalu juga soal itu ya. Jadi firman Tuhan menolong kita untuk menjalankan fungsi ekonomi sekalipun. Dan yang terakhir yang pasti adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, anak-anak perlu dididik, perlu diingatkan, perlu belajar. Perlu matematika enggak? Perlu. Siapa enggak suka matematika? Ya, kokonya ya. Kok Ferdi yang enggak suka. Siapa enggak suka hitung-hitungan? Enggak suka apal-apalan? Hafalan? Lah, enggak suka hitung, enggak suka ngafal, aku ngapain di sekolah? Anak-anak enggak suka semua pelajaran, sukanya olahraga. Ya, sukanya olahraga. Kalau udah olahraga gitu ya, main basket, main volley boleh dah suka. Berlama-lama dijemur di lapangan juga gak apa-apa gitu ya. Mendingan di lapangan daripada di kelas, gak enak di kelas gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar, kita harus belajar semua. Matematika perlu gak? Perlu. Nanti kalau enggak tekor terus kita. Tekor tuh apa sih? Bangkrut. Enggak untung tapi buntung, rugi gitu ya, rugi. Kalau kita nggak belajar matematika, 1 tambah 1 nggak tahu, 1 tambah 1 mah gua tahu lah, jendela. 1 tambah 1 jendela, itu permainan waktu SD. 1 tambah 1 2, 1 kali 1, 200 kali 1, 200, 200 kali 2, hah 800, oh 400 ya, pinter-pinter semua ya. Perlu kita belajar menghitung. Karena menghitung juga penting buat kita. Karena menghitung jam juga kan. Misalnya ya, ke gereja jam berapa? Hah, jam 6 ke gereja? Ya yang rumahnya jauh. Adrian rumahnya jauh. Papa mamanya soalnya mesti pagi-pagi ya. Jam 6 udah ke gereja, hebat ya. Yang di sini rumahnya sekitar Jelambar. 6:30 masih mending. Jam 7:30 kurang 5. Astaga. Aku terlambat. Masih buka bantal. Air liur masih ke kiri, masih ke kanan. Belajar matematika kita belajar jam kan. Dari SD kan kita belajar jam. Berapa jam yang kita butuhkan untuk mandi, untuk pakai baju, untuk siapin Alkitab dan uang kolekte. Kita harus menghitung supaya nggak terlambat. Kita belajar menghitung. Anak-anak harus diajar Bapak Ibu untuk juga menghitung. Menghitung bukan hanya menghitung uang, bukan hanya menghitung matematika supaya nilainya bagus, tapi menghitung waktu. Diajarlah mereka untuk berhitung waktu supaya mereka juga bisa jadi anak-anak yang on time. Anak-anak yang menghargai waktu dalam belajar. Ayo kamu mau main berapa menit? Berapa jam mau main? Belajarnya harus berapa jam? Harus imbang antara main dan belajar. Dan itu fungsi orang tua, fungsi keluarga. Mengingatkan, mendidik dalam banyak hal. Nah Bapak Ibu, itu juga ternyata ada dalam Alkitab. Salomo mengatakan, didiklah orang-orang muda dalam pengetahuan, hikmat dan takut akan Tuhan. Sama seperti bacaan yang hari ini kita juga baca bersama dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 tadi. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang.
Kenapa harus berulang-ulang? Karena kalau cuma sekali nanti lupa. Adik-adik pengen tanya dong, ada nggak satu perintah saja dari mama papa yang paling kalian hafal? Ya, banyak. Udah berulang-ulang aja tetap gak inget ya? Ada nggak satu aja? Disuruh bersihin hidungnya berarti meler terus ya? Ngalir terus angka 11 ya? Upilnya banyak ya? Ada lagi nggak adik-adik? Belajar bersihin hidung. Jangan ngomong jorok tuh apa ya? Jorok gitu ya. Jangan ngomong kotor, jangan ngomong kasar ya sama adik, sama teman, sama pembantu, sama supir gitu ya. Nah, dimarahin. Iya, dimarahin. Dimarahin udah pasti TOP dah paling top ya. Nah, Bapak Ibu adik-adik, kalau misalnya kita tadi ada yang bilang, ada yang jawab nggak ada yang ingat. Udah berkali-kali aja tetap nggak ingat. Bayangin gitu ya. Udah berkali-kali aja tetap nggak ingat. Makanya orang tua harus berulang-ulang. Dan jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan anak-anak kita apa yang baik, apa yang benar menurut Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak cepat lupa, Bapak Ibu ya. Amnesia ya. Amnesia katanya ya. Jadi harus dilakukan berulang-ulang, diingatkan berulang-ulang supaya anak-anak kita bisa ingat terus. Itu kata firman Tuhan juga dalam Ulangan. Mengajarkannya berulang-ulang pada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, lewat telepon pun. Banyak anak-anak sekarang gak bisa ketemu orang tuanya. Papa mamanya kerja bisnis, perjalanan bisnis, pulang kantor udah mataharinya sudah tenggelamnya luar biasa gitu ya. Kitanya udah ngantuk. Bangun-bangun papa mama udah gak ada. Jadi bisanya lewat telepon. Tapi kadang-kadang juga malas telepon. Udah diserahin semuanya ke suster, ke pembantu. Jangan lupa ya anak saya nanti makan begini. Gak pernah telepon juga. Orang tua harus. Walaupun dalam perjalanan bahkan katakan. Dalam perjalanan itu kan gak selalu pas anak-anak kita bareng ada di jalan. Tapi ketika kita dalam perjalanan, ingatlah anak kita yang di rumah. Teleponlah mereka. Nah gimana tadi ulangan? Kita udah tahu nih, oh jam 4 udah nyampe rumah nih. Kita telepon, nah gimana tadi ulangan? Gimana tadi di sekolah? Nanti mama pulang rada malam ya. Tiap hari malam kata anak-anaknya. Tiap hari mama pulang malam, capek deh gitu. Tapi ingatlah. Walaupun kita sedang pergi, kita sedang bekerja dan kita bilang kita menggunakan alasan, mama kan sedang cari uang buat kamu sekolah. Mama kan papa sedang cari uang buat masa depan kamu. Padahal masa depan itu bukan hanya soal uang, tapi soal kedekatan kita dengan anak-anak kita. Soal berapa banyak perhatian yang kita berikan kepada mereka. Berapa banyak nasihat yang kita ulangi selalu buat mereka. Berapa banyak kata-kata motivasi yang kita berikan kepada mereka sepanjang hari. Ketika kau dalam perjalanan, apabila kau berbaring, apabila kau bangun. Kapanpun 24 jam, ingatlah anak-anak kita. Anak-anak juga ingat selalu pesan papa mama. Jangan pas seneng lupa semuanya. Apalagi pas ditanya lebih lupa lagi semuanya begitu ya. Nah lalu kemudian ayat ke-8, haruslah engkau mengikatkannya pada tangan dan harus menjadi lambang pada dahi. Apa artinya? Mengikat pada dahi, lambang di dahi dan tangan. Di dahi itu mewakili pikiran.
Jadi harus diingat terus, harus ada dalam pikiran kita terus firman Tuhan. Dan harus dilakukan, makanya ada tandanya pada tangan. Kalau cuma diingat, cuma tahu, cuma hafal, ayat hafalan mungkin hafal banget. Sampai sekarang hafal, Yohanes 3 ayat 16 pasti hafal. Pusing. Yohanes 3 ayat 16 itu paling sering tuh dipakai ayat hafalannya. Kita hafal, tapi gak pernah kita lakukan. Kita hafal si semut yang kecil, suruh bekerja keras, kita hafal, tapi gak pernah dilakukan. Jadi harus menjadi tanda pada dahi dan pada tangan. Haruslah menuliskan pada pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Apa arti pintu rumah dan pintu gerbang? Pintu rumah dan pintu gerbang adalah tempat kita, zona nyaman kita. Zona nyaman, zona aman. Kalau di rumah ibu-ibu bisa pakai daster. Gak mungkin pakai daster ke gereja. Ya. Pakai dasternya bolong-bolong gitu ya, udah bau segala macam aroma. Bapak-bapak bisa pakai kaos bolong-bolong di rumah. Celananya juga bolong. Tapi gak mungkin pakai celana bolong sama kaos bolong ke gereja. Sama, di gereja tutur kata kita indah dan baik. Tapi di rumah tutur kata kita kasar, kotor. Jangan sampai begitu. Tuliskanlah di pintu rumahmu, pada gerbang-gerbangmu, bukan hanya di luar. Firman Tuhan itu bukan hanya ada ketika kita di luar, tapi justru firman Tuhan itu dimulai dari dalam. Di rumah dulu dilakukan. Di luar jadi habit. Kalau di luar enggak, di luar dilakukan, di dalam enggak, itu akhirnya jadi cuma topeng. Firman Tuhan bisa jadi topeng, tapi bisa juga jadi habit, jadi kebiasaan. Karena kita memulainya dari pintu rumah kita. Ketika mau keluar dari rumah, kita lihat pintunya ada firman Tuhan lagi. Ketika kita mau masuk, kita lihat lagi ada firman Tuhan. Bukan berarti harus taruh firman Alkitab nempel ya di depan pintu gitu ya. Robek lama-lama gitu ya. Mendingan dibaca dan dilakukan. Tapi rumah adalah tempat zona nyaman kita. Dimana kadang-kadang firman Tuhan kita lupakan. Jadi tulislah itu di dalam rumah kita juga. Bapak Ibu, selamat menjadi keluarga yang cinta firman Tuhan. Ingatlah firman Tuhan itu penting, karena firman Tuhan itu adalah resep hidup. Bahkan 5 aspek keluarga, fungsi keluarga pun semuanya terkandung dalam Alkitab. Fungsi biologis, fungsi psikologis, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi sosialis, semuanya ada di dalam Alkitab. Bagaimana kita harus hidup dan mendidik anak-anak kita. Jadilah keluarga yang cinta firman Tuhan. Bacalah berulang-ulang, ingatkanlah berulang-ulang. Jangan pernah bosan. Saya udah tahu bacaan ini, udah tahu endingnya kayak gimana, gitu kan ya. Kalau kita baca firman Tuhan kan gitu, udah tahu kisah ini, berpuluh-puluh tahun saya baca kisah ini. Tapi jangan pernah bosan. Karena ketika kita mulai bosan membaca, Tuhan tidak bisa membuka kita kepada hal-hal lain yang ada dalam bacaan yang sama itu. Bacaan yang sama bisa berbicara 1001 cara buat kita. Tergantung masalah yang sedang kita hadapi. Jadi bacalah berulang-ulang, perkatakanlah berulang-ulang, ujarkanlah, ajarkanlah berulang-ulang, dan lakukanlah berulang-ulang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Umat Tuhan yang terkasih, dengan berdiri dan bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita menghayati pengakuan iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Ku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehidupan kami sebagai anak-anak yang penuh dengan sukacita. Tolonglah kami selalu mengingat-Mu dalam seluruh aktivitas kami setiap hari dan melakukan segala kehendak-Mu. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, dalam pergaulan yang baik, dan kuatkanlah kami dalam menghadapi godaan di sekeliling kami. Kiranya Tuhan Yesus juga menolong kami untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu, taat kepada orang tua, serta mengasihi mereka dan saudara-saudari kami. Dalam kasih-Mu, kami mohon. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas orang tua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kiranya Engkau selalu membimbing mereka dalam menuntut dan membesarkan kami menuju hari depan kami. Lindungilah mereka dari bahaya dan segala yang jahat, serta berikanlah kepada mereka kesehatan dan berkat yang cukup, serta kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam kasih-Mu kami mohon. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah kiranya pemerintah negara ini. Anugerahkanlah hikmat dan kebijaksanaan pada mereka, agar mereka dapat memimpin kami bersama-sama membangun bangsa ini. Berkatilah kehidupan kami sebagai satu bangsa. Berkatilah perbedaan di antara kami dan ajarkan kami untuk mengasihi semua orang sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tolonglah kami juga supaya kami mampu merawat keindahan alam yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dalam kasih-Mu kami mohon. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk gereja di mana kami berkumpul dan bersekutu bersama memuji Tuhan. Berkatilah kiranya persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja ini, sehingga kami mampu memuliakan Tuhan Yesus dan bersaksi bagi sesama di sekitar kami. Berkatilah kiranya para pelayan Tuhan yang memberi diri secara khusus bagi pekabaran Injil. Tolonglah kiranya gereja-gereja di seluruh dunia, sehingga gereja Tuhan dapat menjadi terang dan garam bagi dunia. Dalam kasih-Mu kami mohon. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Lewat papa mama kami, lewat anak-anak kami, lewat kakak adik kami, dan seluruh keluarga kami. Kami bersyukur kalau Tuhan mau menjadikan kami satu di dalam keluarga. Walaupun keluarga kami tidak bisa kami pilih, dengan berbagai macam sifat,
dan karakter. Tapi Tuhan menolong kami untuk bisa saling mengasah satu dengan yang lain, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin cinta firman Tuhan lewat keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini mengangkat syukur kami kepada putra yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga Pak Yohanes Lengkong. Tuhan berkatilah Pak Yohanes dan Bu Kisya dalam mendidik anak terkasih. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka sukacita, beri mereka kekuatan, hikmat dan bijak, hingga anak yang terkasih ini dapat tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi papa mama, berguna bagi banyak orang, terutama berguna bagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Ibu Risa, Ibu Kartika, dan Bapak Irwan yang baru saja ditinggal ibu terkasih hari Rabu yang lalu. Berikan mereka kekuatan, walau saat ini raga berpisah, jiwa berpisah. Kami percaya dalam iman kami, suatu saat nanti kami akan berjumpa kembali di rumah Bapa. Biarlah keluarga yang ditinggalkan terus hidup dalam pengharapan, dalam iman, dalam kekuatan, dalam penghiburan, sehingga hal-hal baik, nasihat-nasihat dan teladan hidup dari sang ibu dapat terus ada di tengah-tengah keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit sebagai keluarga dan persekutuan di dalam Tuhan. Berikanlah saudara-saudara kami ini terus pengharapan dan kekuatan, terutama pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga dalam sakit penyakit sekalipun mereka tidak pernah berhenti bersyukur, karena Tuhan senantiasa bekerja lewat obat-obatan, lewat makanan, minuman, lewat sesama yang terus bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan dalam doa-doa kami. Kami tahu Tuhan, kami punya banyak permohonan, tapi biarlah yang jadi adalah kehendak Tuhan, bukanlah kehendak kami dan permohonan kami saja. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, juga jalan-jalan hidup yang Kau rancangkan bagi kami sebagai keluarga. Jadilah yang pertama Tuhan dan yang utama di tengah kehidupan kami, karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan
Nas persembahan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan menyanyikan lagu persembahan ini secara bergantian. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jemaat diundang berdiri.
pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas berkat Tuhan, atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk anak-anak yang sejak kecil sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai keluarga. Tuhan, kami juga bersyukur pada kesempatan ini kami boleh membawa persembahan kami dengan segala kerendahan hati kami, dengan hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati dan kuduskan persembahan ini. Tuhan juga boleh pakai persembahan ini untuk pelayanan di tempat ini dan juga di tempat lain, sehingga persembahan ini pun boleh sungguh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh banyak orang merasakan akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan bersyukur. Amin. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Menjadi keluarga yang cinta firman Tuhan harus dimulai dengan mengarahkan hati. Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Syukur pada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam kebaktian hari ini kami juga akan membagikan piagam yang diberikan kepada anak-anak sekolah minggu sebagai murid teladan dalam kesetiaan, kerajinan, serta keaktifan dalam sekolah minggu di GKI Kaving Polri. Saya akan bacakan dari kelas 1 sampai nanti di kelas pra-remaja. Kelas 1 ada Grace, bisa maju ke depan Grace. Lalu ada Jesselyn Olivia Suniadi. Dari kelas 2 ada Gabriela Clementine Situmorang. Ada Craysel Jordan. Silakan maju ke depan. Dari kelas 3 Darren Matthew Agus Dinata, Ruben Jose Hamonangan Turnip, Dari kelas 4 ada Devon Mazel Kencana, ada Carolina Evelyn. Dari kelas 5 ada Osborne Tedorik Pangaribuan. Ada Andrew Satria. Dari kelas 6 ada Filia Januar Putri Santoro. Ada Janice Angelin Mulia. Terakhir dari kelas pra-remaja Naradipati Andaru. Kemudian Patricia Aurel Agus Dinata. Oh ya, nggak tahu nih. Adik-adik, selamat buat pencapaian yang sudah dicapai dengan kerajinan dan kesetiaan. Semoga di tahun-tahun yang berikut teman-teman adik-adik semakin hari semakin setia sama Tuhan. Jangan hanya untuk mendapatkan piagam di akhir tahun, tapi karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang patut dipuji. Jadi semakin setialah, bukan hanya hadir di sekolah minggu, tapi melakukan firman Tuhan dalam setiap hari hidup. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sekali lagi. Sudah boleh duduk. Kembali mengingatkan kepada orang tua dan anak-anak sekolah minggu, setelah kebaktian umum pagi hari ini, kita akan ada acara di lantai 2. Jadi kalau bisa orang tua dari anak-anak sekolah minggu boleh naik ke atas, nanti akan dibantu oleh guru sekolah minggu. Terima kasih. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri.